Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Moodnya bagus semua? Bagus. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan absen dulu satu persatu untuk cek kehadiran kalian. Afnan, Lufia, Rahman, Rizka, Alista, Iman, Eka Mila, Lufiana. Lengkap ya, berangkat semua ya. Apa pelajaran kita hari ini? Materi yang akan kita bahas adalah Wali Songo di Indonesia. Sekilas sebelum kita bahas materinya, kira-kira sudah pernahkah kalian menziarahi makam Wali Songo? Sudah. Seperti misalnya Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati dan yang lain-lain. Sudah pernah ke sana? Jadi kurang lebih kalian sudah tahu ya persebaran Wali Songo di Indonesia. Bahasa ini adalah Wali Songo di Indonesia serta nama-nama Wali Songo yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mengenal nama-nama Wali Songo tersebut, kita bahas dulu siapa itu Wali Songo. Jadi Wali Songo merupakan 9 tokoh ulama besar yang berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Ada berapa tadi Wali Songo? 9. Kemudian keberhasilan dakwah Wali Songo tidak hanya terletak pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada kemampuan mereka menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal masyarakat. Pendekatan ini menjadikan Islam mudah diterima dan berkembang secara damai di tengah masyarakat Nusantara. Jadi dulu persebaran Wali Songo itu paling banyak di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, mereka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat mereka tertentu, di tempat dakwah mereka sendiri-sendiri. Yang kedua ialah Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Jumadil Kubro. Ia dianggap sebagai ulama fikih Islam pertama yang datang ke Jawa. Sunan Gresik wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau sama dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Coba siapa tadi nama Sunan Gresik? Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Jumadil Kubro. Kemudian metode dakwah Sunan Gresik yang pertama, beliau berdakwah melalui perdagangan. Jadi melalui perdagangan antar kota, antar provinsi. Nah, itu beliau juga menyebarkan dakwah Islam di situ. Kemudian memberikan contoh perilaku Islami dalam kehidupan sosial. Berarti sama dengan memberikan contoh perilaku positif yang berkaitan dengan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui pertanian dan pengobatan. Jadi zaman dulu selain pertanian, beliau juga dakwah melalui pengobatan tradisional. Kemudian yang terakhir, mendirikan masjid dan pesantren. Ini sama dengan Sunan Ampel ya. Kalau pesantren Sunan Ampel tadi Ampel Bintang, Sunan Gresik itu juga memiliki pesantren. Wali Songo yang ketiga yang akan kita bahas ialah Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Ia lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525 di Tuban. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan dikenal sebagai tokoh dakwah melalui seni budaya. Coba siapa tadi nama Sunan Bonang? Raden Maulana Maktum Ibrahim. Putra dari siapa? Sunan Ampel. Kemudian metode dakwah yang dilakukan Sunan Bonang yaitu yang pertama apa Rizka? Menggunakan media gamelan dan tambal Jawa.
Ya, menggunakan media gamelan dan tembang Jawa. Jadi dulu persebarannya itu melalui lagu-lagu atau tembang Jawa. Juga menggunakan alat musik yang namanya gamelan. Yang kedua, mengadaptasi wayang sebagai sarana dakwah. Pernah melihat pertunjukan wayang? Pernah. Nah, itu dulu itu salah satu sebagai metode dakwah sunnah bonang. Yang ketiga, pendidikan akidah melalui seni musik, suluk, tembang, dan wayang. Nah, melalui kesenian tersebut Sunan Bonang menanamkan nilai-nilai akidah dalam diri orang-orang yang menyaksikan ataupun yang mengikutinya. Sunan Giri bernama asli Raden Maku atau Raden Ainul Yakin. Beliau memiliki nama kecil Joko Samudro. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Giri atau Gresik. Coba tadi nama asli Sunan Giri itu siapa? Raden Maku atau Raden Ainul Yakin. Pada saat waktu beliau wafat dimakamkan di mana? Giri atau Gresik. Giri atau Gresik. Kemudian metode dakwah yang dilakukan Sunan Giri adalah yang pertama, pendidikan pesantren. Jadi rata-rata dari Wali Songo ini dakwahnya juga melalui pendidikan pesantren ya, sama dengan saat ini. Kalian mondok itu juga sama dengan melestarikan ajaran agama Islam. Yang kedua, mengirim dai ke berbagai daerah. Dan yang ketiga, menciptakan pemahaman anak bernuansa Islami. Ini sama dengan mengajarkan ilmu pengetahuan dari anak usia dini sampai remaja sampai yang tua. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau merupakan putra Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai wali yang menekankan dakwah sosial dan wafat pada pertengahan abad ke-16 di Lamongan, Jawa Timur. Jadi Sunan Derajat ini juga sama dengan putra dari Sunan Ampel ya. Namanya siapa tadi? Syarifuddin. Ya betul. Kemudian metode dakwah yang dilakukan Sunan Derajat yang pertama apa Kalista? Dakwah sosial dan kemasyarakatan. Dakwah sosial dan kemasyarakatan. Ini sama dengan kalau dulu kan di pedesaan-pedesaan seperti itu beliau melakukan dakwah sosial di masyarakat kecil. Kemudian menggunakan tembang pangkur, ini juga tembang Jawa ya, tembang pangkur itu. Kemudian membantu fakir miskin dan kaum lemah. Jadi beliau lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu untuk beliau bantu. Wali Songo yang selanjutnya ialah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bernama asli Raden Syahid. Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatita. Beliau dikenal sebagai wali yang paling akomodatif terhadap budaya Jawa dan berjasa besar dalam pengembangan seni wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Siapa tadi nama Sunan Kalijogo? Raden Syahid. Kemudian metode dakwah beliau yang pertama apa coba? Wayang kulit dan seni pertunjukan. Wayang kulit dan seni pertunjukan. Berarti sama ya, melalui seni dari yang sebelumnya sudah kita bahas. Paling banyak metode dakwah para wali songo itu adalah melalui pesantren dan kesenian. Senian itu ada wayang, seni pertunjukan dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan budaya dan tradisi lokal, ini melalui kebudayaan suatu daerah. Beliau melakukan pendekatan dari kebudayaan di suatu daerah tersebut untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian dakwah bertahap dan kontekstual. Jadi dalam menyampaikan dakwahnya, beliau itu memiliki tahapan-tahapannya sendiri supaya orang yang menjadi tujuan dakwah beliau itu bisa mengerti, bisa memahami. Kemudian selain Sunan Kalijogo ada juga Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Raden Ja'far Shadiq, merupakan putra dari Usman Haji atau Sunan Gunung. Ia dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai ilmu keislaman dan berdakwah di wilayah Kudus dan sekitarnya. Sudah pernah ke makam Sunan Kudus belum? Sudah.
Jadi Raden Zafar Shodiq. Kemudian metode dakwah yang dilakukan Sunan Kudus. Yang pertama, pendekatan ilmiah dan intelektual, sama ya, ini melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, toleransi terhadap tradisi lokal. Jadi dia mentoleransi itu bukan menjadi masalah untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, dakwah melalui seni tembang. Ini sama seperti sebelumnya, masih menggunakan kesenian juga. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria bernama Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah pedesaan dan terpencil dengan pendekatan sederhana. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ke makam Sunan Muria, itu identik dengan tangga yang banyak. Pernah tidak? Pernah. Jadi sebelum ke makam beliau kita harus menaiki banyak tangga. Nah, karena di sini dijelaskan beliau itu dakwahnya di daerah terpencil dengan pendekatan yang sederhana. Kemudian selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan Sunan Muria. Yang pertama, dakwah langsung kepada rakyat kecil. Beliau menyampaikan langsung pada masyarakat kecil, desa-desa terpencil seperti itu. Kemudian dakwah menggunakan akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu maksudnya percampuran budaya. Jadi tidak hanya menggunakan budaya yang diyakini oleh beliau, beliau juga menggabungkan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian menciptakan beberapa tembang Jawa. Ini masih dalam konteks kesenian. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 dan merupakan cucu Prabu Siliwangi, putra dari Putri Rara Santang atau Syarif Mudaim. Coba tadi siapa nama asli Sunan Gunung Jati? Raden Syarif Hidayatullah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati, yang pertama apa, Alfian? Dakwah melalui kekuasaan dan pemerintahan. Dakwah melalui kekuasaan dan pemerintahan. Jadi dia berpacu pada sistem pemerintahan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, pendekatan budaya. Ini sama dengan Sunan yang sebelumnya kita bahas tadi, melalui pendekatan budaya di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada toleransi tinggi terhadap agama lain. Jadi dalam menyebarkan agama Islam, kita tidak boleh memaksa orang untuk meyakini agama yang kita anut. Dia menerapkan prinsip toleransi tinggi terhadap agama lain. Artinya kita boleh mentoleransi ketika orang itu memilih agama lain. Baik, dari ke-9 materi Wali Songo yang telah kita bahas, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Gue mau tanya, Baik, Rizka silakan bertanya. makam Sunan Kalijaga itu di mana? Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga itu terletak di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Masih di sekitar kita ya. Besok misalnya Rizka mau ke sana, cari saja makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Gitu ya, Rizka? Nah, setelah kita mempelajari materi Wali Songo yang ada di Indonesia, nah sekarang ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan. Nah, cara mengerjakannya adalah nanti ibu bagikan satu kertas ini nanti untuk 2 orang ya. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan secara berdiskusi dengan teman kalian. Jawabannya bisa kalian tulis di lembar sebaliknya. Silahkan mulai dikerjakan. Baik, ini soal-soal yang telah kalian kerjakan sudah dikumpulkan kembali ke ibu. Nanti ibu koreksi